Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day. We gotta party for a lifetime. Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang pemupukan, maka kali ini kita akan membicarakan salah satu case atau kasus dari salah satu sahabat The Brondol yang curhat kepada Pendi bahwa ladang kelapa sawit dia selama ini dipupuk ternyata kok banyak yang kosong ya Pak Pendi. Setelah saya tanya, bibitnya bersertifikat, pemupukannya lancar. Tapi kenapa produksinya bisa turun, sementara pembunganya juga tidak sempurna Pak Pendi? Oke, kali ini kita akan bahas lengkap tentang penggunaan pupuk yang Bapak ini gunakan. Bahwa di dalam penggunaan pupuk untuk tanaman kelapa sawit harus lengkap. Baik nitrogennya, fosfornya, kaliumnya, dan magnesiumnya. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, Pak Pendi hari ini Bapak pupuknya mahal sekali. Memang ya nggak bisa kita elakkan. Tapi secara kebutuhan unsur hara tanaman kelapa sawit, maka kelapa sawit juga harus membutuhkan nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan beberapa unsur hara mikro, tergantung lahannya. Lah, ternyata Bapak ini menggunakan dolomit, ponska, urea. Hal ini sangat perlu kita bahas sehingga jangan sampai kepada para petani kelapa sawit justru malah terkaburkan dengan apa ini sudah sesuai nih Pak Pendi, benar. Ini sudah sesuai jikalau ya, sekali lagi sesuai jikalau. Kita lihat dolomit sebagai kalsium magnesium karbonat adalah sebagai sumber hara magnesium yang akan terus menjadi Mg2+. Oke, nggak ada masalah. Ponska, NPK, kita anggap saja 15% nitrogen, 15% P2O5 dan K2O. Seperti itu. Urea 46% nitrogen. Kita bisa lihat, ini akan terjadi yang namanya double urea di sini. Tapi sekali lagi double urea, tanamannya gimana? Besar Pak Pendi, benar. Kalau ini jelas benar. Kita bisa bayangkan 15% nitrogen ditambah dengan 46% nitrogen. Kalau seandainya ponskanya saja sudah 2 kg per tahun. Urea misalnya ini kalau nggak salah 1 kilo kalau nggak salah. 1 kilo per tahun, ini 1 kilo per tahun. Maka bisa kita lihat. Kalau magnesium saya bilang nggak ada masalah. Misalnya ini dikasih kalau nggak salah 2 kg. Nggak ada masalah. Oke, fine, dolomitnya untuk sebagai sumber magnesiumnya. Tapi di sini kita kembali lagi, salah satu penentu pembungaan ataupun pembuahan di dalam tanaman kelapa sawit adalah interaksi kalium pasti. Adanya kalium di sini kalau kita lihat hanya 15% K2O dikalikan 1 kg. Ini 1 kg 1000 gram dikalikan 15% saja. 150 gram, 15% berarti 150 gram K2O yang ada. Ini 150 gram. Ini setaranya kalau kita gunakan untuk KCl itu sangat sedikit sekali. Sehingga kalau P2O5-nya juga sangat, karena menggunakan ponskanya hanya 1 kilo. Ini menjadi tidak masalah ketika ponskanya kita gunakan dalam jumlah yang banyak. Namun standarnya untuk tanaman sudah menghasilkan sebanyak 6 kilo saja. Sebagai pembanding 13, 8, 27, 4 plus 0,65% boron ini ya. Boron seperti ini. Kaliumnya 27%. Ini saja penggunaannya hampir 6 kg. Bayangkan. Kalau kita menggunakan ponska yang 15, sementara penggunaannya hanya 1 kg, maka saya bilang itu kurang. Mohon dievaluasi kaliumnya, sehingga ketika kaliumnya ini cuma diberikan hanya di ponska 15% saja K2O 1 kilo, maka jangan salah bahwa tanaman ini walaupun
bentuknya hijau dan sebagainya, namun kaliumnya tetap kurang sehingga bahwa pembungaannya tidak berjalan dengan sangat baik. Maka kalau bisa kita lihat banyak buah yang kosong, apa dia benar karena kaliumnya kurang, hanya 15% dikalikan 1 kilo. Kita bisa bayangkan standar rekomendasinya, anggap aja 6 kilo ya, 27% kandungan di NPK 13827/4 ini 27% dikalikan 6 kilo. Segini doang lah. Sehingga para planter dan para petani semuanya, ketika kita menggunakan ini, kita bisa harus berhitung. Kalau misalnya kita berpacu pada standar inilah, kita standar ini, misalnya 27% dikalikan 6.000 gram, maka kaliumnya berapa? Kita akan hitung. 6.000 kali 27%. 1620 gram K2O. Kita bisa bayangkan segini. 1620 gram K2O dibanding 100 segini. Maka para planter dan para petani semuanya yang harus kita lakukan adalah tetap terjadi, ini adalah selisih, maka harus ditambah dengan KCl sebagai sumber K2O, di mana K2O-nya kurang lebih adalah 60%. Nah ini nanti akan berbunga ini dengan sangat bagus lah. Apa sih Pak Pendi efek resikonya ketika pemupukan ini dilaksanakan terus menerus? Para planter dan para petani semuanya, di dalam salah satu vlog The Brondol kita menceritakan bicara tentang adanya white strip, di mana bahwa di daun tengah-tengahnya mengalami pemendekan, kemudian warnanya belang-belang hampir seperti kekurangan magnesium, tapi pada pelepah tertentu saja. Hal ini akan menyebabkan ketika serapan nitrogen itu terlalu besar dengan nisbah 2,5% kali dari lebih daripada 2,5%, maka white strip. Maka ketika ini digunakan terus menerus oleh para petani, maka akan berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit yang berujung terhadap pengurangan buah kelapa sawit itu sendiri. Kalau nitrogennya cukup, ponskanya mungkin bisa ditambahkan dari sini, walaupun ini misalnya ini 2 kali lipat, mungkin bisa ditambah. Soalnya toh ini sekilo, nanti harus dihitung lagi. Sekali lagi di vlog kali ini cuma mengingatkan kepada para planter dan para petani semuanya, inti dari vlog kali ini adalah gini, mengingatkan kembali bahwa tanaman kelapa sawit yang sudah berproduksi, yang sudah panen, itu tidak hanya membutuhkan unsur hara, tidak hanya nitrogen toh, atau fosfor toh, atau kalium toh gitu loh. Tapi kita membutuhkan NPK, Mg plus beberapa unsur hara mikro, apalagi di gambut. Kalau di mineral mikro di tanaman tua mungkin sekali lagi bisa tidak diberikan juga tidak apa-apa ketika tidak ada gejalanya. Namun ketika pemberiannya terlalu sedikit juga jangan berharap banyak untuk mendapatkan buah atau hasil panen yang melimpah gitu. Maka kita gunakan standar. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang menonton video ini, yang pengen melihat berapa sih Pak Pendi atau rekomendasi dari beberapa di balai yang ada, yang secara general seperti apa, WA saja, dengan senang hati The Brondol akan mengirimkan hasil downloadannya. Sehingga setelah saya konfirmasi, yang penting tidak menghilangkan channelnya, tidak menghilangkan dari siapakah yang membuat, maka nanti tak bagi dengan senang hati. Sehingga ini menjadi pemahaman dari para petani kepada petani dan para planter semuanya, bahwa penggunaan pupuk ini memang besar. Memang pada saat ini memang kita para petani dihadapkan dengan berapa sih biayanya yang besar, yang sekali untuk mendapatkan hasil yang besar. Semoga hasil hasil TBS kita juga akan menemui dengan harga yang sangat signifikan, yang baik bagi para petani semua dan para planter semuanya, sehingga bahwa kita bisa memang semangat mupuk. Salah satunya adalah ketika TBS-nya juga naik. Semoga harga TBS terus menaik dan menjadikan kesejahteraan bagi para petani dan para planter semuanya menjadi lebih baik bagi semuanya, dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda, dan semuanya. Salam hangat bagi keluarga, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling.
keep on